Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita lantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah engkau mendengar kisah nyata tentang seseorang yang ternyata menyimpan rahasia besar di balik penampilannya yang sederhana? Seorang wanita terpaksa dinikahkan dengan lelaki yang dianggap hina, tapi ternyata lelaki itu bukan seperti yang ia bayangkan. Mengapa wanita itu tetap bertahan? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik jubah compang-camping si pengemis? Dengarkan kisah ini hingga akhir, karena mungkin ada pelajaran besar yang sedang menantimu. Langit sore menguning pucat saat rombongan sederhana memasuki halaman rumah keluarga Haji Mansur di ujung kampung. Lelaki itu datang dengan pakaian lusuh, sendal jepit yang sudah aus, dan kantong kain di pundaknya. Tak ada yang menyambutnya dengan hormat, kecuali Haji Mansur sendiri yang langsung memeluknya dengan wajah penuh beban. "Raka, ini satu-satunya jalan," gumam Haji Mansur. "Aku sudah tak punya pilihan lain. Hutangku pada pamannya bisa lunas jika kau menikahi anakku." Dari balik jendela, Amira menggigit bibir, hatinya bergemuruh. Ia mendengar semuanya. Gadis yang dulu selalu juara kelas itu kini harus menerima nasib menjadi istri dari seorang lelaki yang disebut-sebut sebagai pengemis keliling. "Ayah sudah gila," jerit Amira malam itu di kamar. "Kenapa harus aku yang dijadikan tumbal untuk menyelamatkan hutang keluarga?" Namun tak ada jawaban. Keesokan harinya, pernikahan dilangsungkan. Amira duduk terpaku di pelaminan, dengan wajah pahit dan mata bengkak. Di sebelahnya, Raka tampak tenang, menunduk khusyuk, tak peduli cibiran para tamu undangan yang berbisik-bisik di belakang. "Pengemis aja bisa nikah ya sekarang, zaman edan." Kasihan Amira, gadis secantik itu jadi istri gelandangan. Namun di tengah suasana itu, Raka membisikkan sesuatu yang membuat Amira terdiam sejenak. "Jika Allah mengizinkan, aku akan membuatmu bahagia. Meskipun hari ini kau membenciku, aku akan tetap menjagamu." Amira menatap tajam. "Jangan sok bijak. Kau bukan siapa-siapa." Raka tak menjawab. Hanya menatap langit yang mulai gelap, seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan saat itu. Malam pertama mereka sunyi. Tak ada lampu, hanya lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Rumah mereka jauh dari layak, bahkan bau tanah basah dari luar menembus celah kayu di dinding. Amira tidur membelakangi Raka, dengan tubuh gemetar menahan benci. Tapi di balik punggungnya, Raka duduk menghadap kiblat, melantunkan ayat-ayat Allah dengan suara rendah. Dia bukan cuma pengemis biasa, dia hafal Al-Quran, batin Amira. Namun ia cepat mengusir pikirannya. Itu semua cuma pura-pura. Lelaki ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan aku akan membuktikannya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti siksaan bagi Amira. Ia harus bangun pagi untuk mencuci pakaian, memasak dengan peralatan seadanya, dan tidur di ranjang kayu yang berderit tiap kali bergerak. Ia tak pernah benar-benar berbicara dengan Raka, kecuali saat mengomel atau memarahi. "Sudah seminggu menikah, dan kau tak pernah membawakan apapun dari luar. Bahkan beras pun aku yang beli dari uang pemberian ibu," ujar Amira suatu pagi dengan suara tajam. Raka menunduk, meletakkan seikat daun singkong di meja. "Maaf, hari ini aku hanya bisa membawa ini. Tapi aku janji, aku sedang berusaha." Amira tertawa sinis. "Berusaha? Mengemis itu bukan usaha. Kau mau sampai kapan hidup seperti ini?" Raka tak membela diri. Ia hanya diam, lalu keluar dari rumah. Seperti biasa, ia berjalan kaki, membawa tas kain kecilnya. Namun ada satu hal yang membuat Amira heran. Tiap malam, ketika ia pura-pura tidur, ia mendengar suara lembut dari ruang depan. Raka berbicara, suaranya berbeda. Kalimat-kalimatnya terstruktur, kadang terdengar seperti sedang memberi perintah. "Simpan di akun utama. Jangan transfer dulu sampai laporan selesai. Pastikan cabang Bandung sudah tanda tangan kontrak sebelum aku turun langsung minggu depan." Amira membuka mata, tapi tak berani bangkit. Ia penasaran. Apa maksud semua itu? Apakah suaminya sedang menyamar?
Ataukah ia hanya sedang bermain sandiwara? Keesokan harinya, saat Raka pergi lebih pagi dari biasanya, Amira tak buang waktu. Ia membongkar kamar, mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa suaminya pembohong. Di bawah ranjang, ia menemukan koper tua berdebu, terkunci dengan gembok kecil. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan mengambil kunci cadangan dari saku celana Raka yang tergantung. Saat koper itu terbuka, matanya membelalak. Di dalamnya, ada setelan jas biru tua yang masih terbungkus rapi, kemeja putih yang disetrika halus, dan sebuah jam tangan mewah berwarna perak. Bukan jam murahan, tapi jam dari merek internasional yang hanya dipakai kalangan elit. Apa-apaan ini? Gumam Amira. Tangannya gemetar memegang benda-benda itu. Lalu ia menemukan satu berkas yang terlipat rapi. Di bagian atasnya tertulis, Raka Mahardika, Direktur Utama PT Asta Karya Indonesia. Amira menelan ludah. Kakinya lemas. Ia segera menutup koper itu, memasukkannya kembali ke bawah ranjang. Matanya penuh pertanyaan, tapi hatinya masih menolak percaya. Mungkin ini semua palsu. Mungkin dia mencuri dari orang kaya dan pura-pura jadi miskin. Malamnya, ia duduk di sudut kamar, menunggu Raka pulang. Ketika suaminya datang dan menyapa dengan lembut, Amira langsung menatapnya dengan tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" Raka terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kamu belum siap untuk tahu sekarang." Amira bangkit berdiri. "Aku bukan bodoh. Aku tahu kau sembunyikan sesuatu. Dan aku akan cari tahu, apapun caranya." Raka hanya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin waktu akan menjawab semuanya. Tapi tolong, bersabarlah sedikit lagi." Kata-kata itu justru membuat Amira semakin penasaran. Sejak penemuan koper itu, hari-hari Amira dipenuhi kecurigaan. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Raka. Setiap kali suaminya pergi pagi hari, ia diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Tapi yang ia lihat tak pernah berubah. Raka duduk di bawah pohon dekat terminal, membantu nenek-nenek menyeberang, memungut sampah, dan sesekali mengangkatkan barang bawaan orang. Dia benar-benar hidup seperti pengemis, batin Amira. "Tapi kenapa ada jam tangan mahal di rumah kami?" Amira makin bingung ketika suatu sore, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka yang reot. Sopirnya turun lalu mengetuk pintu dengan sopan. Amira yang membuka, merasa gugup. "Permisi, saya mencari Pak Raka Mahardika," ucap sopir itu. Amira menelan ludah. "Suamiku, lagi keluar. Ada apa?" Sopir itu menunduk sopan, lalu menyerahkan amplop bersegel rapi. "Ini dokumen penting untuk beliau. Tolong disampaikan langsung." Harus beliau yang membuka. Amira menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Setelah mobil itu pergi, ia langsung membukanya diam-diam. Di dalamnya terdapat berkas kerja sama perusahaan besar dan surat undangan rapat direksi di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Namanya tertulis jelas di sana, Raka Mahardika. Ia hampir menjatuhkan amplop itu. Jadi, semua ini nyata. Dia bukan pengemis, dia orang penting. Pikiran Amira berkecamuk. Ia tak tahu harus merasa senang atau takut. Di satu sisi, ia telah menghina, mencaci, bahkan mempermalukan suaminya sendiri. Di sisi lain, semua perlakuan Raka selama ini terasa seperti ujian yang diam-diam dijalani dengan sabar. Saat malam tiba, Raka pulang seperti biasa. Ia tampak lelah, wajahnya penuh debu, tapi senyum tetap mengembang. Amira menatapnya lekat-lekat, menahan semua rasa ingin bertanya. "Ada yang datang mencarimu," kata Amira singkat. Raka mengangguk. "Aku tahu. Mereka tak seharusnya datang ke sini." "Kau ini siapa sebenarnya, Raka?" desak Amira. "Kenapa kau sembunyikan semuanya dariku? Apa tujuanmu?" Raka meletakkan tas kainnya, lalu duduk perlahan. Tatapannya menembus dinding rumah. "Karena aku ingin tahu, apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena Allah." Amira tercekat.
Hatinya seperti dihantam gelombang rasa bersalah yang tak terhingga. Tapi, kenapa harus aku? Karena Allah menggerakkan hatiku ke arahmu. Dan karena ayahmu berani menerima risikonya. Malam itu, Amira tak bisa tidur. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Ia mulai menyadari, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan yang terpaksa. Ada ujian keikhlasan, ada rahasia takdir yang sedang dijahit dengan rapi oleh Allah. Namun satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Kalau dia benar seorang direktur besar, sampai kapan dia akan hidup seperti ini? Pagi itu berbeda. Raka tak seperti biasanya yang pamit sambil menunduk sopan. Ia berdiri lebih tegak, raut wajahnya lebih tegas. Sebelum keluar rumah, ia menatap Amira dan berkata pelan, "Hari ini aku akan pergi agak lama. Mungkin baru kembali menjelang malam." Amira hanya mengangguk, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Setelah pintu tertutup, ia segera mengenakan kerudung dan menyusul diam-diam. Rasa penasaran tak bisa dibendung lagi. Langkah Raka membawanya ke sebuah terminal tua. Tapi bukan untuk duduk meminta belas kasihan. Ia naik ke mobil hitam yang sudah menunggunya sejak pagi. Amira yang mengintip dari balik pohon hampir kehilangan napas. Dia beneran bukan pengemis, dia dijemput pakai mobil dinas. Mobil itu melaju menuju hotel bintang 5 di kota. Amira menyewa ojek online dan mengikuti dari belakang. Sesampainya di sana, ia berdiri di lobi dengan jantung berdebar. Tak tahu harus berbuat apa, tapi tak bisa pulang begitu saja. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka dan keluarlah Raka dengan jas biru tua dan dasi hitam. Penampilannya berubah total. Ia berjalan melewati kerumunan orang penting yang menyambutnya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur. Kami sudah menunggu di ruang rapat, Pak Raka." Amira berdiri membeku. Dadanya bergemuruh. Mata itu, senyum itu, semua sama. Tapi aura dan wibawanya seperti orang lain. Suaminya adalah lelaki yang ia hina setiap hari. Amira pulang dengan langkah gontai. Rumah yang dulu tampak reot kini terasa seperti benteng penyesalan. Saat malam tiba dan Raka pulang, ia mendapati istrinya duduk di lantai, wajahnya sendu. "Kau tahu?" tanya Raka lembut. Amira mengangguk pelan. "Aku mengikutimu, aku lihat semuanya." Raka duduk di sebelahnya, tidak marah, tidak menegur. "Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada perempuan yang bisa melihat hati laki-laki sebelum melihat dompetnya?" Air mata Amira jatuh perlahan. "Maafkan aku sudah gagal." Raka menggeleng. "Kau belum gagal. Kau masih di sini. Dan kau belum menyerah." Amira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaannya campur aduk. Tapi di tengah kehancuran harga dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Kagum, hormat, dan perlahan, cinta. Namun perjalanan mereka belum selesai. Dunia luar belum tahu siapa sebenarnya Raka. Dan keputusan besar segera datang, yang akan menentukan masa depan rumah tangga mereka. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Amira menjadi lebih tenang, lebih hati-hati dalam bersikap. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan, seperti bagaimana Raka selalu pulang dengan tangan bersih, meski katanya bekerja serabutan, atau bagaimana ia selalu memberi waktu untuk sholat di tengah apapun yang dikerjakan. Suatu pagi, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sebuah map coklat dan meletakkannya di atas meja. "Ada yang ingin kubicarakan," katanya. Amira duduk, sedikit tegang. "Apa itu?" "Aku sudah cukup lama menjalani kehidupan ini. Menyamar, hidup sederhana, belajar menahan ego. Tapi sudah saatnya aku kembali ke kantor, secara penuh." Amira menunduk, merasa gugup. "Lalu, bagaimana dengan aku?" Raka tersenyum. "Kau ikut denganku. Aku sudah siapkan rumah di pinggiran kota. Halaman luas, ada perpustakaan kecil. Kudengar kau suka membaca." Amira menatapnya dengan mata membesar. "Untukku?" "Untuk kita," jawab Raka mantap. Namun wajah Amira justru suram. Ia berdiri, lalu berkata,
Apa kau pikir dengan rumah mewah dan segala fasilitas itu aku akan langsung berubah menjadi istri sempurna? Kau lupa, aku pernah hina kau. Aku pernah benci kau setengah mati. Raka berdiri menyusulnya. Aku tidak lupa. Justru karena itu aku ingin menebus semuanya. Bukan dengan uang, tapi dengan kesempatan baru. Aku percaya, kita bisa mulai dari awal. Suasana menjadi hening. Lalu Amira menghela napas panjang. Aku tidak pantas untukmu, Raka. Tapi Allah yang mempertemukan kita. Kau adalah takdirku, Mira. Dan aku adalah ujianmu. Tapi bukankah setelah ujian, selalu ada hadiah? Mata Amira mulai basah. Hatinya seperti dilunakkan oleh kejujuran lelaki yang selama ini ia anggap rendah. Beberapa hari kemudian, mereka pindah ke rumah baru. Rumah itu memang indah, dengan taman kecil dan pohon mangga di halaman. Tapi bukan kemewahannya yang membuat Amira terdiam lama di depan jendela kamar. Melainkan kenyataan bahwa lelaki yang pernah ia benci, kini menjadi tempat ia bersandar. Namun, belum genap seminggu mereka pindah, muncul seorang wanita muda yang membawa ancaman. Wanita itu mengenakan pakaian rapi dan berbicara dengan suara tegas. Aku butuh bicara dengan Pak Raka. Ini tentang proyek merger yang bisa menghancurkan nama baik perusahaan Anda. Raka tampak kaget, dan Amira, untuk pertama kalinya, merasa takut kehilangan sesuatu yang belum lama ia miliki. Wanita itu bernama Nadine, mantan rekan bisnis Raka yang kini menjadi komisaris di salah satu perusahaan saingan. Langkah kakinya mantap, dan suaranya dingin saat berbicara. Kalau kau menolak merger ini, aku akan bocorkan semua riwayat penyamaranmu. Media akan tahu bahwa Direktur Utama PT Asta Karya pernah hidup sebagai pengemis. Apa kau siap hadapi skandal itu? Amira menahan napas di balik pintu. Ia tak menyangka, kisah hidup suaminya bisa digunakan sebagai senjata. Namun Raka tetap tenang. Ia melipat tangan di dada dan menjawab dengan tenang. Lakukan saja kalau itu membuatmu senang, Nadine. Tapi ingat, aku hidup seperti itu bukan karena aib. Aku melatih diri. Aku menguji hatiku sendiri. Dan itu bukan kejahatan. Nadine tertawa kecil. Sayang sekali, kau terlalu polos untuk dunia bisnis. Suatu hari, idealismemu itu akan membuatmu jatuh. Setelah wanita itu pergi, Amira mendekat. Kenapa kau tak tampak takut sedikit pun? Raka menoleh, matanya teduh. Karena aku sudah belajar. Jika kau jujur dari awal, tak ada yang bisa memerasmu. Amira hanya terdiam. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam tentang lelaki itu. Seorang pemimpin yang tidak hanya pandai memimpin perusahaan, tapi juga memimpin hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ancaman Nadine menjadi kenyataan. Sebuah artikel muncul di internet, Direktur Asta Karya ternyata pernah jadi pengemis. Judul itu menyebar seperti api. Foto-foto lama Raka duduk di emperan jalan, membantu ibu-ibu membawa belanjaan. Semua terpampang jelas. Amira cemas. Kita harus sembunyi. Ini pasti menghancurkan segalanya. Tapi Raka justru berkata, justru sekarang waktunya aku muncul. Waktunya aku bicara. Ia menggelar konferensi pers di kantor pusat. Di depan ratusan kamera, ia berdiri tegak dan berkata, "Ya, saya pernah hidup di jalanan. Saya pilih itu. Saya menyamar sebagai orang kecil untuk belajar langsung dari bawah. Saya ingin mengerti apa artinya memberi sebelum memerintah. Apa artinya dihina sebelum dihormati. Dan saya tidak malu." Semua orang terdiam. Beberapa jurnalis menunduk. Dan yang mengejutkan, publik justru mendukung. Tagar pemimpin berhati rakyat mulai viral. Raka mendapat simpati luar biasa. Malamnya, saat mereka duduk di beranda rumah, Amira menatapnya sambil memeluk lutut. "Aku makin bingung. Sebenarnya siapa kau?" Raka tersenyum kecil. "Aku suamimu, yang dulu kau hina. Tapi Allah membimbing kita sampai ke titik ini." Amira menunduk. "Dan aku, istri yang sedang belajar mencintai suaminya."
Setahun berlalu sejak dunia tahu siapa Raka sebenarnya. Tapi bukan skandal yang membekas di benak orang-orang. Justru keberaniannya menginspirasi banyak pemimpin. Ia sering diundang memberi ceramah, tak hanya soal bisnis, tapi tentang kepemimpinan dan akhlak. Amira pun berubah. Ia tak lagi memandang suaminya dari luar. Ia belajar menjadi istri yang tak sekadar mendampingi, tapi juga menghormati. Mereka kini tinggal di rumah yang sama, tapi hatinya sudah benar-benar berbeda. Suatu sore, saat Raka pulang dari kantor, ia mendapati Amira duduk di ruang kerja sambil membaca buku tebal bertuliskan Manajemen Keuangan Syariah. "Sedang belajar apa?" tanya Raka sambil melepaskan jas. Amira tersenyum. "Aku mau bantu urus yayasan sosial yang kamu dirikan itu. Biar bukan cuma kamu yang kerja untuk akhirat." Raka menghampirinya dan mengecup keningnya. Itu hadiah terindah setelah semua ini. Malam itu, mereka duduk di halaman, mengamati langit. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di sudut rumah. Suasana tenang, tapi dalam hati mereka ada rasa syukur yang bergetar pelan. Amira berkata, "Aku masih ingat hari pertama kita menikah. Aku menangis sepanjang malam. Menyesal, marah, bingung, dan aku rasa kau pun tahu itu." Raka tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi Allah tidak menilai awal yang buruk. Dia menilai bagaimana kita menutup perjalanan." Amira menatap suaminya dengan mata berkaca. "Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Aku tak layak dapat lelaki sebaik kamu." Raka menggenggam tangan Amira. "Justru karena kamu belajar dan mau berubah, di mataku, kamu lebih mulia dari mereka yang merasa paling benar sejak awal." Mereka saling menatap. Tak ada kata-kata yang mampu mewakili rasa di dada. Hanya detak jantung yang berbicara tentang cinta, tentang sabar, tentang bagaimana takdir Allah tak pernah salah menempatkan siapapun. Di balik penampilan lusuh seorang pengemis, ternyata tersimpan mahkota seorang raja. Dan di balik hati yang dulu penuh benci, kini tumbuh taman cinta yang dipelihara oleh ketulusan dan taubat. Dan itulah hadiah terbesar dari semua yang telah mereka lalui.